Orang kalau banyak yang tidak sholat gara-gara apa? Tidak ada wudhu. Pergi ziarah jenazah, ya, kita pergi melayat orang meninggal, kan banyak yang tidak mau sholat jenazah gara-gara tidak punya wudhu. Coba kalau ada wudhu. Saya tidak tahu sholat jenazah Ustaz, ikuti saja imam, takbir 4 kali, jangan kau ruku. Kalau kau ruku malu sendiri kau. Allahu Akbar, takbir pertama. Ini Abu Nawas sok tahu padahal dia tidak tahu. Allahu Akbar, takbir imam. Takbir Abu Nawas, Allahu Akbar. Takbir kedua imam, Allahu Akbar, ruku Abu Nawas. Boleh? Kenapa saya saja ruku ini? Takbir ketiga imam, Allahu Akbar, terlanjur sujud sekalian. Selesai sholat ditanya, Bu Nawas, kenapa kau ruku? Dia bilang, ini orang banyak sekali dosanya, tidak dihapus dosanya kalau tidak ruku, supaya habis sekalian saya sujud. Ya, oke. Wudu. Banyak diantara kita tidak jadi sholat gara-gara malas wudu. Maka setiap kalian keluar rumah wudu, tiba waktu sholat tinggal cari kiblat. Anda nelayan, silakan wudu, pergi tangkap ikan. Penuh oli bajunya, oli bukan najis, silakan ada sholat. Allah tahu. Bapak lagi tangkap ikan, situasinya darurat. Saya lagi jual ikan Ustaz, Allah tahu Bapak lagi jual ikan, ya sholat kamu di tempatmu jual ikan. Biasa yang membuat kita malas sholat gara-gara tidak ada wudhu. Maka setiap keluar rumah wudhu. Yang ketiga, orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Ya, jadi ibu-ibu nih mau menyenangkan hati di pandang wajah, ibu ndak usah korban iklan. Jangan percaya itu iklan televisi, jangan percaya itu iklan-iklan yang ada di pamflet, bohong. Iklan kecantikan di televisi, ya memang orang cantik dia kasih pakai bedak. Jangan mau dibodoh-bodoh iklan. Saya ini dosen mata kuliah teknik promosi dan periklanan di UNAS, diajarkan itu mata kuliah itu. Gimana barang jelek bisa laku dengan manipulasi segala macam. Ya budak-budak ini orang cantik memang disuruh pakai. Mana Bapak Ibu pernah lihat iklan bedak tukul? Ayo. Iklan bedak tukul ndak laku bedakmu. Paling kalau tukul iklan apa? Genteng, sabun colek, pelek sepeda. Itu Pak. Maka jangan mau dibodoh-bodohi. Jadi kalau mau menyenangkan hati ketika dipandang wajah, yuk wudu aja deh. Cuci muka 5 hari sekali, 5 kali sehari semalam. Bagaimana? Insya Allah mukamu bersih. Mana ada kita lihat ustadz jerawatan? Coba lihat. Ya ibu. Maka ibu-ibu ini tidak usah korban iklan. Iklan putih. Betul putih, tapi lehernya hitam. Hancur. Udahlah, lebih wudu. Ya. Nah, ini yang pertama oleh-oleh kita. Biasakan selalu ada wudu. Yang kedua, oleh-oleh kita hari ini. Setelah selalu ada wudunya, yang kedua, setiap mau keluar rumah jangan lupa berpakaian islami. Mana pakaian islami? Apa yang mahal? Belum tentu. Apa yang mewah? Belum tentu. Lalu bagaimana pakaian menurut Al-Quran? Pakaian itu satu, menurut Al-Quran pakaian itu syaratnya satu, menutup aurat. Biar harga pakaianmu 7 juta tapi tidak menutup aurat, di depan Allah kamu tidak berpakaian. Mana aurat perempuan? Seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak kaki. Pakai jilbab Ustaz, tapi kelihatan betisnya. Dosa betis, tinggal betisnya nanti dibakar. Pakai jilbab, tapi kelihatan lehernya. Dosa leher, lehernya aja nanti dibakar. Semakin banyak kelihatan, semakin banyak dibakar. Adik-adik, kalau keluar rumah, pakailah pakaian yang sopan. Menutup aurat. Mana aurat laki-laki? Dari pusat sampai lutut. Artinya apa?
bapak, adik-adik nih, dosa kalau keluar rumah kau pergi main futsal, bulu tangkis dan lain sebagainya, kelihatan pahamu, dosa. Sama hukumnya perempuan tidak pakai jilbab. Ada anak mahasiswa saya bilang, tidak ada nafsu lihat pahaku Ustaz. Siapa bilang? Siapa tahu aja janda-janda tua sudah lama tidak pernah lihat paha. Atau yang lebih parah, laki-laki nafsu lihat pahamu. Adakah laki-laki nafsu lihat paha? Banyak. Ya. Nah, jadi syarat pakaian pertama menutup aurat. Yang kedua syarat pakaian tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Nih banyak yang dilanggar. Dia pakai jilbab, dia tutup auratnya, tapi bajunya sempit. Sudah gendut, pakai baju sempit lagi. Pernah lihat buras? Apa di sini buras ya? Buras, buras yang kalau mau lebaran, beras, dibungkus pakai daun pisang, ketupat, lontong. Kalau di kampungku buras, ya beras. Coba lihat itu kan diikat-ikat kan, diikat-ikat. Ini yang dia pakai, dia bawa Sainuddin dulu naik kapal, buras. Coba lihat itu buras, biar dibakar masih kentara lekuk-lekuknya. Banyak perempuan pakai baju, pakai jilbab, tapi kentara lekuk-lekuk tubuhnya. Itu haram. Kami ini laki-laki tergantung perempuan. Biar kami jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Maka tolong mari kerjasama. Kami jaga mata, kalian jaga akhlak. Saya kalau keluar rumah habis amal saya, Pak. Saya ngaji dulu sebelum keluar rumah, baca beberapa ayat, sholat duha, berdoa. Keluar rumah baru 1 kilometer habis saya punya amal. Kenapa? Sebelah kanan ketek, niat ke kiri dada, di depan kita paha, dari belakang semua. Dia bilang orang, kenapa lihat Ustaz? Ya pasti dilihat, barang bagus. Iyalah, iya. Makanya Nabi bilang tutup, karena kalau kau buka merusak kalian. Coba ini, kalau saya lihat anak-anak gadis sekarang, kadang-kala saya bingung. Hilang namanya ini budaya malu. Kita itu orang Melayu, Pak, Bugis, Makassar, orang Melayu umumnya Islam. Dulu kalau ada cewek keluar, apa kita bilang? Siapa anak itu? Pemalu betul, tidak ada kelihatan badannya, cuma pakai apa? Ini sarung di atas, sarung di bawah, ditutupin. Sekarang cewek lewat, siapa anak itu? Kurang ajar sekali. Tidak ada malunya, kelihatan semua. Coba bajunya anak-anak kita sekarang. Yang di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas, ketemu di tengah, sempit, kecil, tipis. Kita yang setengah mati. Ayo, coba lihat anak-anak kita sekarang. Kan saya lihat, apa itu kata, apa itu yang dia pikir ibunya dilihat anaknya berpakaian seperti itu? Apa enggak malu ini ibu lihat anak gadisnya pakaian seperti itu? Ya bagus kalau anak gadis. Ini juga ada ibu-ibu sudah mau ada cucunya pakaian seperti ABG. Ditanya kenapa ibu pakai begitu? Dia bilang mau diapa Ustadz, dulu waktu saya kecil enggak ada baju begini. Ini namanya orang tua yang perlu dikasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua nakal kembali. Coba ya. Pakaian yang islami itu menutup aurat. Yang ketiga, pakaian yang islami, satu tadi menutup aurat, yang kedua tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh, yang ketiga pantas. Orang Bugis bilang siti naja, sepantasnya. Kalau saya pengurus masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Kalau saya sudah haji, pantas tidak saya berpakaian begini. Kalau saya pengurus majelis taklim, pantas tidak saya begini. Kalau saya anak ulama, pantas tidak saya berpakaian begini. Kalau suamiku ustadz, pantas tidak saya berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Dan yang kelima, yang keempat syarat pakaian, indah. Alhamdulillah, Allah tidak melarang kita berpakaian indah, tapi syaratnya dia pada urutan yang keempat. Sayang 1000 sayang, sekarang orang bikin pakaian indah nomor 1, nutup aurat nomor 14. Akhirnya apa? Nutup auratnya hilang. Maka Bu, kalau sayang sama anak, mau beli baju anaknya, bawa
Jangan dikasih duit. Nah ini deh, kau beli baju sendiri. Karena anak kita lagi kena pubertas, dia belilah baju yang seada-adanya. Ya, saya heran lihat ibu-ibu berikan kebebasan anaknya. Kau beli baju lah nak. Namanya anak-anak, pertimbangannya belum matang, maka dibelilah baju yang tidak senonoh. Tapi kalau ditemani orang tuanya, anak mau beli, apa kata bapaknya? Nah, itu tidak sesuai syariat. Kalau kau mau beli itu, beli sendiri pakai duitmu. Saya tidak mau masuk neraka gara-gara itu baju. Ya, ini juga ini nih, adik-adik nih, terutama yang berat badannya berlebih, pakai baju kaos masuk masjid, celananya sempit, bajunya sempit, seada-adanya. Pas ruku mulai kelihatan, sujud kelihatan itu di belakangnya lubang pantat. Rasanya mau ku kasih masuk lipan. Biasa sejengkel mau tubuhku pantat. Apa ini? Kau tidak sah itu sholatmu, kelihatan pantatmu di belakang. Ya, ayo. Satu tadi oleh-oleh kita, kemana saja ada wudhu. Yang kedua, berpakaian islami setiap keluar rumah. Maka setiap bapak ibu mau keluar rumah, bu-ibu, halo ibu, loh, mau ndak suami ndak selingkuh? Mau? Gampang, suruh kemana-mana pakai gamis. Suruh pakai seperti ini, pakai songkok, ndak macam-macam itu. Masa pakai begini masuk karaoke, main biliar? Ndak mungkin. Iya. Cuma ada lagi di Sulawesi, dia bilang, Ustaz saya suruh pakai gamis tapi diganti di mobilnya. Sudah berarti memang itu tabiatnya sudah begitu. Ya, terutama bapak yang sudah haji, ya sudahlah, kemana-mana pakai identitas Islam kita, pakai songkoknya, pakai gamisnya. Saya rasakan Pak, saya rasakan kalau saya pakai begini aman, saya punya perjalanan Pak. Ada cewek cantik, mau sekali dilihat, cantik, putih, bening, seksi, mau dilihat, tapi saya pakai gamis, terpaksa sedikit-sedikit saja. Barang bagus. Iya. Coba kalau kita pakai gamis terpelihara dari dosa Pak. Saya kalau suatu ketika jalan, cewek di depan, seksi, cantik, nggak enak rasanya saya di belakangnya. Orang pasti lihat saya, Ustadz sengaja nih di belakang, lihat di transparan. Akhirnya saya jalan cepat, saya yang di depan. Coba. Kalau adik-adik berpakaian gamis, terpelihara dari dosa. Ya, ibu-ibu juga pakai itu, pakai pakaian Islami. Yang ketiga, oleh-oleh kita hari ini, setiap mau keluar rumah, jangan lupa berdoa dan bertawakal. Doa dulu, duduk di kursi, ya, duduk di kursi, duduk di kursi, lalu menghadap kiblat. Sebelah mana kiblat bu? Sebelah bingung. Sebelah barat. Menghadap ke barat, lalu baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baru berdiri di pintu. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wa la quwata illa billah. Melangkah kaki kanan. Insya Allah kata Nabi, orang yang keluar rumah baca doa ini, langkah-langkah kakinya adalah jihad fisabilillah. Jihad itu bukan sekedar ke Palestina. Jihad itu bukan sekedar ke Syria. Jihad, cari nafkah, jihad. Nuntut ilmu, jihad. Melindungi rumah tangga, jihad. Adik-adik pergi sekolah, pergi kuliah, lillahi ta'ala nuntut ilmu, jihad. Ibu-ibu pergi ke pasar supaya tanggung jawab memberi makan anak-anaknya, jihad. Bapak-bapak cari nafkah supaya bisa menghidupi anak istri, jihad. Ya. Tiba-tiba di jalan sudah baca doa. Di jalan tiba-tiba dijatuhi pensil, plak, mati. Pensil 1 ton. Atau di jalan ibu-ibu didapat sama preman, ditarik kita punya tas, dia tarik kita juga tarik, dia tarik lagi kita juga tarik lagi, baku tarik, kita tinju, dia tinju kita tinju, kita tinju. Tuhan, kenapa jatuh? Padahal saya pelan-pelan. Ternyata usut punya usut, bisulnya dia kena. Allah yang ngerahkan. Tiba-tiba di jalan ditabrak mobil, plak, mati syahid. Kenapa? Dia sudah berdoa. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki,
ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, saya serahkan segalanya kepada Allah. Bismillahi, dengan nama Allah. Tawakkaltu, saya bersandar diri. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sepanjang jalannya jihad fisabilillah. Cuma sayang, seribu sayang, kita mau keluar rumah tidak baca doa. Kadangkala ajaran Yahudi kita pakai. Mau pergi sekolah, mau pergi kantor, apa kata? Goodbye daddy. Daddy. Mami. Tabrak becak mati kau. Ya. Maka yang kita baca itu tadi. Hafal Ibu? Hafal itu tadi doa. Hafal. Adik-adik hafal. Kalau ndak hafal berarti kau ndak pernah sholat. Itu kan doa dalam apa itu? Baca doa iftitah. Ya, coba bayangkan, dia tadi mau keluar rumah sudah ada wudhunya. Dia tutup auratnya. Pas dia mau keluar rumah dia baca lagi itu doa. Subhanallah. Baca doa ini. Ya. Yang keempat. Oleh-oleh kita hari ini yang keempat. Tiada hari tanpa sholat duha. Sholat duha. Bapak keluar rumah cari apa? Cari nafkah. Urusan apa? Urusan dunia. Ibu-ibu buka toko, buka gerai, buka klinik, buka warung untuk apa? Perbaiki dunia. Ketahuilah ibu, sholat itu untuk membuka pintu rezeki dunia, namanya sholat duha. Jadi adik-adik kalau mau sukses dalam menuntut ilmu, bapak-bapak mau sukses dalam buka warung, ibu-ibu mau sukses dalam buka rumah makan, yuk sholat duha deh tiap pagi. Bagaimana caranya sholat sunnah duha? Sama sholat sunnah yang lain, bedanya niat. Kalau tahajud niatnya tahajud, kalau duha niatnya duha, kalau witir niatnya witir, kalau duha niatnya duha. Tahajud malam hari, syaratnya harus sudah tidur. Berapa lama tidur? Biar 10 menit. Jam 12 tidur, jam 12 lewat 15 menit bangun, tidak bisa tidur, yuk sholat tahajud, boleh. Tapi waktu paling bagus jam 3, jam 4 dini hari. Sholat duha waktunya pagi hari. Jam berapa? Jam 7 sampai menjelang duhur, kira-kira setengah 12. Paling waktu paling bagus jam 8, jam 9. Berapa rakaat? 2 sampai 8. Artinya 2 boleh, 4 bagus, 6 lebih utama, 8 sempurna. Bagaimana niatnya? Nah, ini yang selalu ditanyakan ibu majelis taklim. Niat, ibu, halo ibu, niat itu tidak harus diucapkan. Niat itu pak bahasa hati. Tanpa bapak ucapkan Allah sudah tahu. Ya, misal bapak nih masuk ke toilet, pas selesai toilet keluar, pas keluar, saya mau sholat duha, langsung wudhu, itulah niatmu. Bangun dari tempat tidur pagi, saya mau niat, saya mau sholat duha sebentar jam 8, itulah niat. Malam mau tidur sudah ada dalam, besok pagi saya mau sholat duha sebelum pergi kerja, itulah niat. Tidak harus diucapkan, diucapkan pun bagus juga, tidak salah. Sholli sunnatal duha raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sudah. Sholli sunnatal duha raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu bahasa Arabnya. Nah, hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal, ambil jalan pintasnya. Cara praktis, gimana caranya? Berdiri tegak, menghadap kiblat, baru bilang saja begini, Tuhan, sholat sunnah duha ya, Allahu Akbar. Serius, boleh. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan, masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Boleh. Ya. Nah, sudah itu baca doa iftitah. Boleh tidak baca doa iftitah karena itu sunnah. Lalu baca Al-Fatihah. Sunnah baca wadduha, kalau hafal wadduha. Kalau tidak hafal, ya surah apa saja. Bahkan boleh tidak pakai surah pendek.
Kan disunnahkan selesai Al-Fatihah sunnah membaca satu ayat, bukan satu surah. Satu ayat. Satu ayat. Waladhdallin.